Salam jumpa dari saya di channel YouTube saya ini. Saya akan membahas seputar review untuk buku-buku yang berhubungan dengan teologi dengan anak, gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas resume buku mengenai merajuk teologi anak. Ya, di dalam buku ini ada beberapa bagian yang disampaikan oleh penulis. Ya, ada beberapa bagian yang disampaikan oleh penulis. Ada yang pertama yaitu memahami keberadaan anak menurut Alkitab. Yang kedua, anak dan soteriologi. Yang ketiga, anak dan misi. Yang keempat, anak dan gereja. Kemudian yang kelima, anak dan kerajaan Allah. Dan yang keenam, perjalanan membangun teologi anak di Indonesia. Jadi buku ini terdiri dari 6 bagian tersebut. Nah, bagian yang pertama untuk memahami keberadaan anak menurut Alkitab. Jadi penulis memulai dengan perjanjian Allah dengan Abraham merupakan sudut pandang untuk memahami keberadaan anak menurut Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Abraham dipandang sebagai tindakan misi. Abraham mendapatkan penugasan ilahi. Hal itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang ditebus dan menggenapi keseluruhan maksud Allah yang lebih luas. Perjanjian tersebut merupakan gambaran miniatur keseluruhan dari maksud dan karya penebusan Allah. Nah, para pakar misi menyebutkan ini sebagai misi yang holistik. Nah, untuk dapat memahami misi yang holistik itu, menurut penulis Budiarjo mengajak kita terlebih dahulu memahami kisah penciptaan manusia. Menurut Budiarjo, Kejadian 1 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata beranak cucu. Menurutnya, kata tersebut menjadi penting karena muncul setelah penciptaan besar. Ya, penciptaan besar maksudnya benda-benda besar yang memenuhi alam semesta ini. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kata menciptakan yang digunakan adalah bara, yaitu kata yang digunakan juga dalam Kejadian 1 ayat 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi untuk pertama kalinya. Namun manusia diciptakan secara berbeda, yaitu dengan diciptakan dari yang tidak ada. Maksudnya penciptaan manusia berbeda. Kalau yang sebelumnya adalah diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, begitu ya. Nah, perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak bukan sekadar menjadi lebih secara kuantitatif jumlah. Bertambah banyak dan memenuhi bumi bukan dalam arti secara fisik dan numerik saja. Indikasinya dapat dilihat bahwa Allah tidak berkenan dengan manusia yang bertambah banyak saja, tetapi bertambah jahat. Itu dalam Kejadian 6 ayat 1. Dan juga dalam kisah Menara Babel, Kejadian pasal 11. Bertambah banyak yang dikehendaki Allah itu dalam dimensi kualitatif. Dengan kata lain, perintah tersebut dikenal dengan mandat kebudayaan yang berdimensi spiritual. Tujuan Allah adalah untuk menegakkan kembali kerajaannya atas seluruh bumi dan dia menjadi raja satu-satunya yang memerintah atas seluruh bumi untuk selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Dengan latar belakang tujuan maha besar itu dan dalam tujuan kekal yang besar itu, kehadiran anak ditetapkan. Dengan demikian, anak-anak sudah tentu memiliki tempat dan peran yang sangat signifikan dalam tujuan kekal tersebut. Anak adalah sentral dalam strategi Allah untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Ini bagian yang pertama yang ditulis oleh penulis buku ya. Bagian yang kedua, anak dan soteriologi. Gitu. Soteriologi adalah pengajaran tentang keselamatan. Dalam bahasa Yunani terdiri dari kata soteria, keselamatan, dan logos, artinya perkataan atau ajaran. Kata soteria dalam Perjanjian Lama dimengerti sebagai keselamatan dari ancaman adanya bahaya, tekanan, dan penindasan. Keadaan yang selamat itu diungkapkan dengan kata shalom di Perjanjian Lama, yaitu damai sejahtera yang seutuhnya dan seluruhnya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, keselamatan itu ditampilkan dengan tekanan yang lebih bersifat rohani, yaitu keselamatan dari dosa dengan segala akibatnya oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kita bisa lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 11, Matius 1 ayat 21. Jadi, kata soteria adalah keseluruhan sejarah tindakan Allah untuk menyelamatkan, membebaskan, melepaskan dari berbagai ikatan, tekanan, impitan, dari dosa dan segala konsekuensinya, baik secara pribadi, persekutuan, sebagai bangsa, atau umat secara keseluruhan, melalui yang berpusat pada Kristus. Nah, pengertian itu diartikan oleh penulis sebagai keselamatan yang holistik. Ya, dalam sejarah keselamatan itu Allah melibatkan anak.
Pelibatan itu dimulai dari perjanjian Allah dengan Abraham mengenai keturunannya. Anak-anak keturunan Abraham adalah yang membawa mandat soteriologis di sepanjang sejarah Alkitab sampai tibanya sang putra dari anak dari Maria, Matius 1 ayat 25. Masih dalam perjalanan sejarah tersebut, terdapat juga keturunan Daud yang tidak mencerminkan mandat soteriologis. Jadi ada juga yang melenceng gitu ya. Nah, anak memiliki peran dan tempat yang penting dalam soteriologi ini gitu. Karena anak adalah strategi Allah dalam mencapai keseluruhan tujuan dan maksudnya bagi dunia dan seluruh ciptaan. Nah, itu bagian yang kedua.